Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Rianda dengan NIM F1E221020 dari Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penjelasan tugas remedial ujian akhir semester rangkaian logika dan teknik digital. Soal pertama, perhatikan rangkaian level sensitif D latch dan D flip-flop berikut. Ini gambarnya. Kemudian 1A. Pada latch dan flip-flop dibutuhkan sinyal clock. Apa yang Anda ketahui tentang sinyal clock dan mengapa sinyal clock harus ada pada latch dan flip-flop? Jawaban. Clock merupakan sinyal listrik yang berfungsi untuk mengatur proses atau jalannya suatu komponen dalam suatu perangkat elektronik. Sinyal clock harus ada pada latch dan flip-flop agar memberikan delay pada rangkaian supaya tidak muncul nilai 1 dan 1 secara bersamaan pada rangkaian D latch dan D flip-flop. 1B. Tentukan luaran Q dari D latch dan D flip-flop jika diberikan input seperti pada gambar di bawah. Dari luaran yang didapatkan, jelaskan perbedaan antara D latch dan D flip-flop. Jawaban. Ini merupakan clock dan D input dari soal. Jawaban. Untuk D latch memiliki 3 keluaran, yaitu S, R, dan Q. Untuk keluaran S, gambarnya seperti yang telah digambarkan, menyesuaikan dari clock. Untuk luaran R, karena melewati gerbang NOT, maka R akan memiliki sedikit delay daripada clock, seperti yang telah digambarkan. Untuk luaran Q-nya, seperti yang telah digambarkan. Q akan naik ketika timing diagram yang bagian atasnya naik, seperti yang telah digambarkan. Untuk D flip-flop memiliki keluarannya yaitu CM, kemudian ada QM atau DS, kemudian ada CS dan QS. Untuk keluaran CM-nya menyesuaikan dari clock. Untuk keluaran QM atau DS terlihat seperti gambar, memiliki delay daripada clock dan menyesuaikan dari D. Untuk CS, karena dia langsung menerima sinyal dari clock, maka CS menyesuaikan clock. Dan untuk QS dapat dilihat seperti pada gambar. Perbedaan antara D latch dan D flip-flop adalah latch memeriksa input secara terus-menerus dan mengubah output setiap kali ada perubahan input. Sementara flip-flop adalah kombinasi dari latch dan clock yang terus-menerus memeriksa input dan mengubah output disesuaikan dengan waktu. Soal nomor 2. Anda diminta merancang sistem digital untuk mesin penjual minuman. Terdapat input koin K dan output minuman M. Input K akan aktif K sama dengan 1 jika pembeli memasukkan koin. Harga satu botol minuman adalah 3 koin. Sehingga jika pembeli telah memasukkan 3 koin, maka output M akan aktif, M sama dengan 1, untuk mengeluarkan minuman. A. Buatlah diagram FSM dari sistem ini. Jawaban. Jika dimisalkan input sama dengan K dan output sama dengan M, maka diagram FSM-nya akan terlihat seperti gambar yang di bawah ini. Ada minuman keluar, kemudian ada state koin yang misalkan dengan K1, K2, dan K3. Ketika koin dimasukkan, maka K sama dengan 1. Kemudian selanjutnya K2. Dan ketika telah dimasukkan 3 kali koinnya, maka M akan sama dengan 1. 2B. Rancanglah rangkaian digital untuk sistem ini. Jawaban. Kemudian kita membuat arsitektur seperti yang terlihat di gambar di bawah ini, yaitu combinational logic, kemudian
dari state register menuju combinational logic. S melambangkan state sekarang dan N itu melambangkan state selanjutnya dengan input masukannya K dan keluarannya M. Kemudian setiap kode dari FSM tadi kita kodekan menjadi bilangan biner. Ya, di sini ada minuman keluar itu 00, kemudian K1 itu 01, kemudian K2 itu 10 dan K3 11. Kemudian dibikin tabel seperti di bawah ini. Ada input dan juga ada output. Kemudian di sini ada S yaitu state sekarang, kemudian ada inputnya K, dan kemudian di bagian output ada M untuk output minuman keluar, kemudian ada N1 dan N0 dari state selanjutnya. Setelah tabel digambarkan, maka kita dapat menyederhanakan persamaan. Di sini untuk output M, kita ambil persamaan dari setiap bagian yang bernilai 1, yaitu di sini. Maka dapat kita masukkan M sama dengan S1 S0 K aksen ditambah S1 S0 K sama dengan menggunakan sifat aljabar boolean, maka dapat dikeluarkan K aksen dan K, maka sama dengan S1 S0 dalam kurung K aksen tambah K. Kemudian K di sini menghilang sehingga menjadi sama dengan S1 S0. Kemudian N1 seperti tadi kita mengambil bagian dari tabel yang N1-nya bernilai 1, maka sama dengan S1 aksen S0K ditambah S1 S0 aksen K aksen ditambah S1 S0 aksen K. Maka sama dengan S1 aksen S0K ditambah S1 S0 aksen dalam kurung K aksen tambah K. K yang ada di atas kita keluarkan menjadi seperti yang di bawah, maka sama dengan S1 aksen S0K ditambah S1 S0 aksen. Dan untuk N0 sama dengan S1 aksen S0 K aksen ditambah S1 S0 aksen K. Kemudian dapat kita gambarkan combinational logic dari sistem yang dibuat seperti yang terlihat dengan input masukannya K. Kemudian dibuat seperti persamaan yang telah dibuat. Dan jadilah seperti gambar yang telah digambarkan di sini. Dengan keluaran K dan ada S1 S0 serta N1 N0-nya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah didapatkan persamaannya, maka dapat kita gambarkan rangkaian combinational logicnya seperti yang terlihat di bawah ini, dengan input masukannya K dan keluarannya M. Dengan M yang terdiri dari persamaan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu S1 S0, kemudian di sini N1 dari persamaan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu S1 aksen S0K ditambah S1 aksen S0. Seperti yang terlihat di gambar rangkaian N1, serta N0 yang terdiri dari S1 aksen S0 K aksen ditambah S1 S0 aksen K. Nah, seperti yang terlihat di sini rangkaian N0 menyesuaikan dari persamaan yang telah dibuat. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.